Kristus. Roh Kudus dicurahkan bagi kita agar dapat menuntun kita sampai sempurna. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus bukan hanya mengurus perut kita. Roh Kudus bukan hanya mengurus nasib pekerjaanmu. Roh Kudus bukan hanya mengurusi pasanganmu saja, tapi Roh Kudus akan menuntun engkau sampai kepada kesempurnaan. Roh Kudus menuntun engkau untuk mencari kemuliaan Allah yang hilang. Roh Kudus menuntun engkau untuk sampai menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Namun perjuangan itu tidak mudah Bapak Ibu. Tidak ada yang mudah. Hanya karena anugerah Tuhan aku bisa jadi ahli waris kerajaan surga. Mari saudara, kita terus berjuang untuk masuk kerajaan-Nya. Biar nyanyian hidup kita bukan hanya sekedar nyanyian yang kita lakukan dalam ibadah-ibadah kita. Bukan sekedar kata-kata yang dari bibir kita, tetapi lebih perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Bapa dengan melakukan kehendak Bapa. Kehendak-Mu aku jadi sempurna. Layak ku layak
kasih Yesus. Tuhan Yesus pergi naik ke surga, dan Yohanes mengatakan, lebih baik aku pergi supaya aku dapat memberikan rohnya. Ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, Bapak Ibu harus tahu bahwa mengapa Tuhan harus pakai tanda lidah api dan berkata-kata dalam bahasa roh. Karena orang Yahudi butuh tanda. Ingat, orang Yahudi butuh tanda. Allah Bapa harus pakai tanda, Tuhan harus pakai tanda supaya percaya. Dan tanda itu telah terjadi. Dan hari ini ada bersama, itu tandanya bagimu untuk engkau mengalami sesuatu dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Makanya engkau harus berjuang hidup seperti Yesus. Sampai nyanyian hidupmu adalah nyanyian hidup seperti Yesus. Dan Rohnya yang kudus itu diutusnya untuk menolong engkau, untuk menolong engkau dan saya. Mari tundukkan kepalamu, Bapak. Penuhi sekarang, Mari minta Rohnya yang kudus. penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai Tuhan. Ingin ku ragu kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi aku Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamaah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. tanpa Roh Kudus engkau tidak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Tanpa tuntunan Roh Kudus, engkau orang-orang yang tersesat di muka bumi ini. Mari kita minta Rohnya yang kudus. Katakan bersama. Penuhi Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. hidupku bagai bencana. Bagai bencana, Bawa bawa untuk kami sesuai mau-Mu Tuhan. Karena engkau penjunan kami, engkau penjunan kami. Dan kami tanah liat itu Tuhan. kesejukan air hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamaah hidupku Tuhan. Yang merindukan Rohnya
sekarang yang ku rindu. Coba hidupku Tuhan, aku sekarang berilah hidupku. Engkau yang hanya Engkau yang jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku Bapa, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau Tuhan. Hanya jamalah hidupku Tuhan. Engkau Bapa. Hanya Engkau rindu. Jamalah hidupku. Mari Semua kami penuh Roh Kudus yang hidup, Roh Kudus
berjalan sendiri, engkau tidak ada aku. Kalau engkau jalan sendiri, engkau mudah hancur. Makanya untuk menolong, membantumu, menuntunmu. Tidak heran kalau selama ini engkau sering buat kesalahan konyol. Yang konyol. Orang-orang tua membuat kesalahan anak remaja. Bapak-bapak masih punya dosa-dosa. Mama-mama juga masih punya dosa-dosa remaja. Sakit hati, kecewa, mudah putus asa. Anak-anak muda dihancurkan dengan pergaulan yang bebas. Orang-orang tua sering emosi tanpa sebab, karena engkau tidak dipimpin oleh Roh-Nya. Padahal Dia penolong dalam hidup. Makanya mulai hari ini engkau manfaatkan hanya untuk minum saja. Jangan hanya untuk Tuhan sesaat. Minta Dia tuntun engkau sampai sempurna. Minta Roh Kudus engkau sampai sempurna. Minta Roh Kudus tuntun engkau serupa dan segambar dengan Yesus, sampai engkau sempurna seperti Bapa di sorga. Minta Roh Kudus menuntun engkau sampai bumi baru. Engkau laksanakan. Beri kami kesempatan sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Roh Kudus menuntun kami sampai kami sempurna seperti Yesus.
Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari jemaat Tuhan katakan satu yang sebagai musafir, kita perlu satu kesempatan dan kesempatan terus menjadi pribadi yang disempurnakan seperti itu. Amin Bapak Ibu. Boleh bilang kiri kanan, musafir yang mengembara di kebun. 1 Petrus 1 ayat 17, Bapak Ibu, kita baca bersama. Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyembah Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka apa? Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang. Amin Bapak Ibu. Kita menumpang. Kalau kita menumpang, maka kita perlu tuntunan roh untuk kita dituntun. Bapak Ibu lihat begini. Waktu zaman lama Tuhan Allah bekerja tanpa penyataan, tanpa fisik. Jadi Allah Bapa itu tidak dilihat oleh apapun di kasat mata. Allah Bapa Tuhan Allah pernah menyatakan diri kepada Musa, tapi dalam bentuk api, tidak dalam. Orang Israel pakai berusaha Tuhan Allah dengan tabut perjanjian bentuk manusia wajah, tidak dikenal. Makanya bangsa Israel berusaha untuk menghadirkan lembu emas supaya mereka bilang, oh ini Allah, padahal bukan. Dan setelah itu Tuhan Allah mengirimkan putra tunggalnya Yesus. Jadi Allah Bapa yang tak terlihat dapat dilihat melalui Yesus. Makanya Roma mengatakan Dia membuka rahasia berabad-abad, berabad-abad yang dicari oleh bangsa-bangsa di zaman PL, berabad-abad dari ribuan jutaan tahun yang lalu. Mereka tidak mengenal Bapa, tapi dibukakan oleh pribadi Yesus. Amin Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu lihat ketika Yesus naik ke surga, kita masuk lagi ke zaman roh. Tapi zaman roh kali ini kita sudah punya bayangan Yesus. Beda dengan zaman roh pada PL. Zaman roh pada PL, orang-orang PL tidak pernah melihat pribadi secara kasat mata. Makanya orang-orang di PL tidak akan bisa sempurna seperti kita, karena kita berjuang hidup sempurna seperti Yesus. Itulah hak keseluruhan kita Bapak Ibu. Amin. Selama kita menumpang di muka bumi ini, mari bilang kiri kanan sekali lagi, musafir jangan sombong. Sesama musafir jangan saling mendahului. Yang di belakang belum ngomong kayaknya. Coba lihat belakang, lihat kiri kanan, orang baru orang lama, bilang sama musafir jangan saling mendahului. Amin Bapak Ibu. Adalah kisah yang tahu katakan sebuah perjalanan ke negeri yang indah, langit baru bumi baru. yang di
engkau. Karena itu jalan sempit ke surga. Katakan, bilang kiri kanan, musafir itu kata Seorang musafir di tengah perjalanan tertarik capek, kayaknya kalau ini capek habis suami. bersih Oke, ini kan capek. peluh. Ada tanya, Masihkah tahu Tuhan lirik bisiknya hati makin rindu. sampai Tepuk tangan. Yesus. Katakan kiri kanan. musafir itu kau dan aku terpanggil dalam kemuliaan-Nya. Ada janji, ada janji. Janji Tuhanku bawaku ke sana di belakang langit biru. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pasti kita semua pernah mengalami begitu. Tuhan udah capek. Tuhan udah pergumulan banyak. Tuhan udah susah berubah, bisa berubah. Kita seorang musafir sedang berjalan. Serindu kita jika lagu ini. Kita dukung teman-teman kita di kiri kanan kita. Amin Bapak Ibu. Dia juga capek. Berdiri, isi katakan. Seorang kasih lihat temanmu, berikan kekuatan bagi dia. Hampiri dia di belakang. Pejabat-pejabat wajib hampiri dia. Ya, mau pegang tangan silakan. Masihkah jauh lirik bisiknya hati semakin rindu sampai ke sana. Kasih tahu kiri kanan dan musafir itu yang mana aku. Musafir Mari pegang tangan Bapak Ibu. kau dan aku terpanggil dalam kemuliaan-Nya. Janji aku bawaku sana di belakang langit biru. Musafir itu aku. Musafir itu kau dan aku terpanggil dalam kemuliaan-Nya. Janji Tuhanku bawaku ke sana di belakang. Ini janji bagi orang percaya yang hidupnya dituntun Roh Kudus. Musafir itu. Musafir itu kau dan aku terpanggil dalam kemuliaan. Katakan janji, janji Tuhan. Janji Tuhanku bawaku ke sana di belakang Tangan Bapak Ibu. Doa yang Anda pegang tangannya. Doakan dia Anda pegang. Doakan saudara yang kau. Dia butuh dukunganmu. Betul macam.
yang tidak lepas pegang tangan. Saudara harus dukung saudaramu. Percaya, Bapak Ibu, jangan main-main. Kita butuh teman sahabat. Oh Lord. Ya, Roh Kudus hadir, Roh Kudus. Oh,
sesuatu dari Tuhan. Minta sesuatu. Gerejamu di akhir, Tuhan akan pulihkan gerejanya di akhir zaman. Tuhan akan pulihkan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Dia berjalan dalam yang lesu, berlari dalam menjadi lelah. Dia sampai merajalela yang terbang tinggi, naik melintasi badai hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ya Bapa, lembut Engkau menjawab kami. Ya Yesus. Oh Tuhan. Tak ku berpaling dari hatimu, tetapi kalamu ini selamanya di hadiratmu. Tuhan ajarku kehadiratmu. Di dalam kekudusan ini di hadiratmu. Bapak, kau masih lembutkan hati. Kau mau nangis terus, jangan sibuk deh mana. Roh Kudus bekerja dari kita. Kamu Roh Kudus, itu kekuatan kami. Kekuatan kita hanya menjaga hadirat dimanapun itu. Cara menjaga kekudusanmu. Ini selama di hadiratmu. Terima kasih. Kalau kita tidak menjaga hadirat Tuhan, kita menjadi sesat empuknya iblis. Kalau kita tidak menjaga hadirat Tuhan, dia seperti singa yang mau. Iblis sedang menanti saat yang tepat untuk menerkam engkau lengah. Selalu seorang yang hidupnya terbelenggu oleh dosa. Ia memiliki kesempatan dan kerinduan untuk berbalik dan bertobat. Kemudian datang dua hamba Tuhan yang ingin membantu melepaskan.
Kemudian datang menebus dosa manusia, yaitu Yesus Kristus yang siksa. Tetapi sang juru selamat tetap taat dengan Bapanya dan melewati penderitaan tersebut untuk membebaskan umat. Kemudian Yesus disalibkan dan mati salib untuk dosa manusia. Sedang berjuang untuk melawan dosa-dosanya. Dan akhirnya Yesus Kristus terhadap dosa. Para malaikat surga memuji dan menyembah Sang Juru. Dan dengan kasih yang sangat besar, Yesus pun membantu si pembunuh untuk dari mereka. Dengan tekad yang kuat, pemuda ini pun dapat melepaskan dirinya dari segala dosa yang telah ia perbuat. Tantangan, walau banyak rintangan yang harus, tetapi dengan tekad yang kuat, tapi dengan keyakinan yang besar, ia dapat dirinya sepenuhnya dari dosa yang telah ia perbuat. Lalu dia ini pun memutuskan untuk berjalan bersama-sama Yesus. Mau ikut Yesus. Katakan bersama. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajamu, walau suka dan berat jalan salibmu. Kita siapkan Wahyu 3:21. Wahyu 3:21. Mari kita makin berdiri bersama Tuhan. Sekali lagi ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajamu, walau suka dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Wahyu 3:21 kita baca bersama-sama. Wahyu 3:21 sama-sama kita baca. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di
di atas tahta. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang hidup. Saat yang indah jumpa kekasih hati, kala urusan tugasku muka dengan muka.
Kasih Bapa di surga dalam nama Tuhan yang anugerah pertolongan-Mu Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus pada hari ini, memperingati di mana ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan berjanji, aku pergi dan akan berikan kepada seorang penolong yang setia, yang sampai akhir zaman. Terima kasih pernyataan-Mu Tuhan dan pada hari ini kami nikmati. 2000 tahun lalu di loteng Yerusalem terjadi seperti ini Tuhan. Bahkan lebih daripada itu. Untuk itu Tuhan kami mengucap syukur. Kalau hari ini Tuhan masih memberikan peringatan kepada kami untuk kami mengingat peristiwa yang telah terjadi, dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Dia masih ada di bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas ibadah yang modern seperti ini. Kami belum pernah temukan di dalam hidup kami, dan baru hari ini kami melihatnya bahwa sesungguhnya luar biasa Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena hal-hal baru Tuhan turunkan bagi kami Tuhan, untuk kami tahu bahwa kami dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa dan serahkan tim altar dalam tangan kasih Tuhan. Tim pemusik dalam tangan kasih Tuhan Putar. Bahkan Bapak Gembala sendiri mainkan keyboardnya pada hari ini. Kami melihat kemuliaan Allah. Bahkan segala bunyi-bunyian termasuk bunyi nafiri yang kami dengarkan pada hari ini. Kami mengucap syukur atas semuanya Tuhan. Bahkan tangan-tangan kami mainkan untuk sebagai irama untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Air mata yang kami tumpahkan tidak cuma-cuma, karena kami percaya air mata kami akan dirubah menjadi hal yang sangat berguna, yaitu mutiara yang indah di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengangkat kami, memberikan semangat baru dalam hidup kami. Bahkan alam sekitar kami, lingkungan kami, samping kiri kanan kami merasakan kehadiran Allah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan bagi umat Allah yang telah memberikan korban persembahan mereka. Korban persembahan kami ada di belakang, bukan kami belakangkan itu Tuhan.